Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada sore hari ini kita kembali berjumpa di perkuliahan secara online via asinkronus LMS yang ada di PKN STAN. Dan pada malam hari ini adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan mata kuliah hukum perdata. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua untuk mengisi link absensi yang ada di portal PKN STAN. Karena itu adalah bagian daripada kehadiran rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, di pertemuan pada sore hari ini berkaitan dengan mata kuliah hukum perdata, kita masih membahas berkaitan dengan seputar hukum perdata di pertemuan berikutnya. Di pertemuan kemarin kita membahas berkaitan dengan apa itu pengertian hukum perdata, gitu kan. Kemudian kenapa hukum perdata itu berbineka atau bermacam-macam tapi dalam satu buku seperti itu. Nah, pada pertemuan kedua ini, arti dan macam hukum perdata, faktor-faktor kenapa penyebab hukum perdata berbineka, gitu kan. Kemudian pedoman politik pemerintah Hindia Belanda, kemudian juga kita membahas sistematika hukum perdata serta kedudukan hukum perdata setelah kemerdekaan. Sambil kita mereview materi sebelumnya, apa sih sebenarnya hukum perdata? Hukum perdata dalam arti yang sempit adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi semua hukum privat material, kemudian juga berkaitan dengan semua unsur pokok yang mengatur kepentingan perorangan atau perseorangan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan hukum perdata dalam arti luas? Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, beserta sejumlah undang-undang yang disebut di dalamnya. Ada undang-undang koperasi, ada undang-undang perniagaan dan lain sebagainya. Itu dalam arti yang luas. Jadi perdata itu tidak hanya menyangkut mengenai perjanjian, tidak hanya menyangkut mengenai perkawinan, tapi juga bisa juga menyangkut hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, seperti koperasi, perniagaan, perburuan, ataupun hal-hal lain yang memang berkaitan dengan masih keperdataan. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, kemudian kita belajar mengkaji berkaitan dengan apa perbedaan hukum perdata material dengan hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah hukum perdata yang memuat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antara orang dengan orang lain. Misalnya berkaitan dengan hukum perkawinan, berkaitan dengan perjanjian, waris, serta ketentuan-ketentuan hukum perdata material yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan berbicara hukum perdata formil, yaitu suatu ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan ketentuan hukum perdata yang terdapat di dalam HIR atau khusus mengenai acara perdata. Jadi kalau perdata materi berkaitan dengan hak dan kewajiban antara hubungan hukum dengan orang lain, kalau perdata formil bagaimana mempertahankan hak dalam rangka hukum acara apabila terjadi suatu perselisihan ataupun persengketaan. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semua, mahasiswa-mahasiswi PKN STAN dimanapun Anda berada, berkaitan dengan pertemuan pekan lalu mengenai kenapa hukum perdata dikatakan hukum perdata itu berbineka.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan berbinekanya hukum perdata. Yang faktor pertama adalah faktor etnis, yaitu faktor keanekaragaman hukum adat, karena kita sendiri dari bermacam-macam suku dan bangsa, atau suku bangsa. Kenapa demikian? Ya contoh saja mungkin di daerah saya Tangerang dengan di wilayah Banten seperti hal di Baduy Dalam dengan Baduy Luar itu kan sesuatu hal yang berbeda. Di satu sisi meskipun kita sama-sama berada di Provinsi Banten, tapi dari sisi adat istiadat ada yang berbeda. Ada yang mengatur secara tersendiri dari tetua adat. Jadi ada hal-hal yang memang secara kebiasaan itu yang lebih kuat tergantung hukum adat. Atau juga berkaitan dengan berbicara kewarisan. Bagaimana jika warga di daerah Medan misalkan kita memakai patrilineal misalkan, kemudian di Minangkabau kita menggunakan matrilineal misalkan seperti itu. Atau juga yang kedua adalah faktor yuridis. Apa yang dimaksud dengan faktor yuridis? Yaitu karena adanya penggolongan penduduk sebagaimana diatur di dalam pasal 163 IS dan juga pengelompokan hukum yang diatur dalam pasal 131 IS. Untuk mengatasi segala macam kebinekaragaman hukum perdata sebenarnya dapat ditempuh dengan beberapa cara. Cara yang pertama tentunya bagaimana meunifikasikan, meuniversalkan. Seperti contohnya yang sudah dilakukan unifikasi adalah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja. Itu juga bagian dari usaha pemerintah melakukan unifikasi hukum. Meskipun pada saat mensosialisasikan kepada masyarakat, itu terkadang menimbulkan gejolak, menimbulkan konflik di masyarakat. Kenapa? Karena memang masa sosialisasi itu lama. Minimal 1 tahun baru bisa diberlakukan. Langkah yang kedua yang ditempuh adalah bisa dengan melakukan kodifikasi hukum. Contohnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP dan KUHD. Tapi kan kodifikasi hukum ini bukan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kenapa? Karena ini kalau dilihat kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUHD sendiri, ini bahkan dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Makanya amat sangat disayangkan gitu. Jika Indonesia yang negara yang besar sudah 78 tahun Indonesia merdeka gitu kan. Kok bisa gitu, sampai detik ini kita belum punya aturan sendiri berkaitan dengan bagaimana Indonesia ini menciptakan suatu undang-undang. Ini kan sesuatu yang miris. Sesuatu yang saya katakan kok begitu gitu kan. Sayang sekali Indonesia yang sumber daya alamnya meruah gitu kan, melimpah, kok tidak bisa menciptakan aturan agar bisa menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang kuat, bisa berdiri sendiri di atas kakinya. Ini yang mungkin rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa semua dapat pedomani, dapat dipergunakan dalam langkah-langkah di setiap pekerjaannya agar bagaimana memperjuangkan bangsa Indonesia khususnya untuk memiliki aturan-aturan tersendiri. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa semua, kemudian juga berkaitan dengan pedoman politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang tertuang di dalam pasal 131 S. Yang pertama berkaitan dengan perintah kodifikasi, yaitu mengkonversi kitab undang-undang hukum perdata milik Belanda atau warga Bed Book, gitu kan. Kemudian dikodifikasi menjadi kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian yang kedua namanya asas konkordansi atau konkordansi. Yang ketiga berkaitan dengan penggolongan untuk golongan timur asing dan pribumi dalam hal kebutuhan masyarakat menghendaki dapat diberlakukan peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa, baik seluruhnya maupun sebagian dengan peraturan yang baru. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua,
Kemudian kemungkinan-kemungkinan berikutnya juga berkaitan dengan penerapan hukum atau penundukan hukum atau juga penundukan diri terhadap bangsa timur asing dan juga pribumi bumi putra. Penundukannya terdiri yang pertama, seluruh hukum Eropa diberlakukan atau sebagian hukum Eropa, misalnya berkaitan dengan hukum kekayaan saja. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan hukum tertentu, atau yang keempat secara diam-diam, pribumi melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukum adat. Yang kelima, pribumi tunduk pada hukum adat. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semua, berbicara hukum perdata sebenarnya cakupannya begitu luas, cakupannya begitu banyak. Kita dapat melihat sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan hukum gitu kan. Yang pertama berbicara mengenai hukum pribadi. Yang kedua berbicara hukum keluarga. Yang ketiga berbicara hukum kekayaan. Yang keempat berbicara hukum waris. Kalau kita bandingkan, kita sandingkan dengan kitab undang-undang hukum perdata dengan ilmu pengetahuan sistematika berdasarkan ilmu pengetahuannya ada sesuatu yang berbeda. Di mana perbedaannya? Berbicara hukum pribadi, hukum keluarga pasti berkaitan dengan buku pertama mengenai orang. Berbicara hukum kekayaan pasti berkaitan dengan hukum kebendaan dan juga perikatan. Berkaitan dengan hukum waris pasti juga berkaitan dengan hukum perorangan, hukum kebendaan, dan juga hukum perikatan. Ini memang sesuatu yang memang mesti kita kaji di dalam. Apa kemudian sebenarnya hukum perorangan itu? Hukum perorangan di sini merupakan keseluruhan norma yang mengatur mengenai orang sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran dan juga domisili. Itu berkaitan dengan hukum perorangan. Namun jika kita kaji lagi, apa sih maksud daripada hukum perorangan ini yang dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap bertindak dalam lalu lintas hukum? Artinya dapat kita lihat di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, yang kedua adalah cakap, yang ketiga hal tertentu, dan yang keempat sebab yang halal. Nah, kecakapan di sini bukan dilihat dari parasnya, cantiknya, cakepnya, dan lain sebagainya, akan tapi dilihat dari sisi apakah dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian juga dilihat dari sisi umurnya, seperti umurnya. Nah, sisi umur di sini juga kita bisa melihat jika kita mengacu kepada kitab undang-undang hukum perdata, khususnya hukum agraria gitu kan. 18 tahun sudah dikatakan dewasa. Nah, kemudian di dalam undang-undang perlindungan anak, usia 21 tahun pun masih dikategorikan anak. Meskipun di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu dikatakan dewasa. Ini kan sesuatu yang adanya gap, kok berbenturan, kok tidak samaan, kok tumpang tindih. Itulah fenomena yang terjadi mengenai hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua berbicara mengenai hukum keluarga. Apa itu hukum keluarga? Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang bersumber pada karena terjadi suatu pertalian, karena terjadi suatu hubungan kekeluargaan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Di sini tidak dapat dinilai dengan uang. Kenapa? Karena pada prinsipnya merupakan hubungan yang bersifat kekal. Kemudian kita berbicara mengenai hukum kekayaan.
Hukum kekayaan di sini adalah hukum yang mengatur hubungan orang dengan harta kekayaannya, mengatur mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang dibedakan ke dalam dua bagian. Yang pertama absolut, berkaitan dengan hak kebendaan. Di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atau relatif, hak perseorangan, bagaimana diatur pada buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian hukum waris, hukum yang mengatur mengenai harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia atau kembali kepada Sang Pencipta. Nah, jika kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW atau Burgerlijk Wetboek, maka dibagi menjadi 4 buku. Buku yang pertama berkaitan dengan orang, buku yang kedua berkaitan tentang benda, buku yang ketiga berkaitan tentang perikatan, dan buku yang keempat berkaitan tentang pembuktian dan daluarsa. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, kedudukan hukum perdata setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan hukum perdata. Yang pertama dikemukakan oleh Profesor Dr. Saharjo. Beliau berpendapat kedudukan hukum perdata diturunkan dari Wetboek, kumpulan kitab undang-undang, menjadi Rehboek, kumpulan hukum kebiasaan. Jadi dari kumpulan kitab undang-undang menjadi kumpulan hukum-hukum kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena memang kebiasaan juga bagian daripada sumber hukum. Kemudian Profesor Mahadi berpendapat berkaitan dengan dasar pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikatakan sebagai kodifikasi. Yang kedua, tetap diberlakukan terlepas dari kodifikasi. Yang ketiga, masih berlaku atau tidak diserahkan pada jurisprudensi. Jadi memang ada yang berpendapat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hasil kodifikasi. Ada juga yang berpendapat bukan hasil kodifikasi. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, kemudian kita melihat sisi perbedaan secara sistematika hukum perdata, baik secara ilmu pengetahuan hukum maupun secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, berkaitan dengan buku pertama tentang orang, kalau secara ilmu pengetahuan, maka dibagi menjadi hukum perorangan dan hukum keluarga. Kemudian jika kita lihat dari sisi buku kedua tentang benda, ini pun dibagi menjadi 2. Yang pertama berbicara mengenai hukum kekayaan, yang kedua berbicara mengenai hukum waris. Kemudian buku yang ketiga tentang perikatan, ini sama dengan halnya dengan hukum kekayaan. Kemudian buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa ini tidak akan terlalu banyak kita singgung, ya, berkaitan dengan pembuktian dan daluarsa. Karena memang biasanya kita hanya membahas mengenai buku pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita berbicara mengenai hukum orang. Apa sih yang kita pelajari dalam hukum orang ini? Sebelum kita kembali membahas mengenai hukum orang, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan dapat menyampaikan pertanyaannya melalui sistem yang telah tersedia. Atau kita berdiskusi melalui sistem yang telah disediakan. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, berbicara mengenai hukum tentang orang yang diatur pada buku pertama mengenai orang. Berbicara hukum orang tentunya tidak lepas dari yang namanya subjek hukum. Di mana subjek hukum di sini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama berbicara mengenai manusia, bagian yang kedua berbicara mengenai badan hukum. Berbicara mengenai manusia,
ada dua pengertian manusia. Yang pertama pengertian secara biologis dan juga pengertian secara yuridis. Manusia secara pengertian secara biologis adalah manusia pribadi sebagai subjek hukum, sebagai makhluk yang berbudaya, berakal, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya keinginan menikah atau berkawin. Dan juga sebagai makhluk pribadi, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan definisi secara yuridis, manusia mempunyai hak, baik itu hak subjektif dan juga kewenangan hukum, seperti kecakapan menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Jika kita berbicara mengenai subjek hukum seseorang, jika kita berbicara mengenai hak manusia yang sudah mempunyai hak sejak dalam kandungan, gitu kan, pengakuan sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu jika seorang anak yang ada dalam kandungan dianggap telah lahir atau ada, apabila kepentingannya menghendaki, sedangkan bila anak terlahir meninggal dunia saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Contoh, berkaitan dengan penerimaan warisan, berkaitan dengan penerimaan hibah, pemberian hadiah, dan lain sebagainya. Oleh karena tidak ada satupun hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata seseorang atau bargelegik dot atau kehilangan hak keperdataan. Jadi hak keperdataan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena itu merupakan hak yang paling kodrat di dalam jiwa manusia. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semua, berbicara syarat-syarat mengenai kecakapan di dalam hukum. Seseorang yang sudah berusia dewasa atau 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang telah berusia 21 tahun tetapi belum melangsungkan pernikahan. Yang ketiga, seseorang yang tidak menjalani hukuman. Dan yang keempat tentunya berjiwa sehat dan berakal yang sehat. Apa sih maksud seseorang yang sudah dewasa berumur 20 tahun? Secara umur dia sudah dewasa. Sudah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, gitu kan. Namun apakah dia juga dianggap cakap? Ini kan dari sisi dewasanya. Ada juga orang berusia 21 tahun, gitu kan, tapi dia tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalkan gila, dungu, atau stres. Dia cakap, tapi tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang berusia 20 tahun tetapi telah menikah, jangankan 21 tahun, 16 tahun pun jika sudah menikah, dia dianggap sudah dewasa. Seseorang yang tidak menjalani hukuman, dalam hal ini misalkan seseorang yang diputuskan bahwa dia pailit, maka di dalam melakukan perbuatan hukumnya harus mendapatkan persetujuan dari kurator. Yang keempat, berjiwa sehat, berakal yang sehat. Kemudian siapa yang dikatakan belum cakap hukum atau belum dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua tentunya di bawah pengampuan atau perwalian. Yang ketiga wanita bersuami sebagaimana diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi memang berkaitan dengan wanita bersuami ini kan banyak sekali ada hal-hal yang diatur. Ada juga si istri yang tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri kecuali atas izin suaminya. Nah itu kenapa wanita bersuami harus mendapatkan izin atau restu dari suaminya.
Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum atau disebut sebagai reh person. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum berkaitan dengan badan hukum atau reh person ini? Berkaitan dengan reh person gitu kan. Tentunya rekan-rekan mahasiswa semua berkaitan dengan reh person di sini atau badan hukum adalah himpunan orang atau objek organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai badan hukum secara tegas. Yang kedua, badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai bahan ciptaan manusia berdasarkan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti halnya manusia, akan tetapi tidak memiliki akal, tidak memiliki perasaan, dan juga tidak menerima dalam hal warisan. Sedangkan menurut Sri Sudewi Mahjun, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan. Berbicara badan hukum memang banyak sekali nanti pengaturan-pengaturannya di dalam hukum perusahaan, tapi pada kesempatan ini kita hanya membahas berkaitan dengan hak-hak subjek hukum di dalam hukum perdata itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswi semua berbicara mengenai badan hukum. Kenapa badan hukum dianggap sebagai subjek hukum? Tentunya yang pertama adalah badan hukum mempunyai kekayaan sendiri. Yang kedua, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang ketiga, tentunya dapat menggugat dan juga dapat digugat. Yang keempat, ikut serta dalam lalu lintas hukum seperti halnya jual beli dan lain sebagainya. Yang kelima, mempunyai tujuan dan kepentingan berkaitan mengapa manusia dijadikan subjek hukum. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dimanapun Anda berada. Berbicara badan hukum tentunya dibagi juga menjadi dua bagian. Bagian yang pertama berbicara mengenai badan hukum publik. Bagian yang kedua berbicara mengenai badan hukum privat. Apa itu badan hukum publik? Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau menyangkut kepentingan publik atau bahkan dianggap untuk orang banyak dan juga kepentingan negara pada umumnya. Yang kedua, badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut daripada kepentingan pribadi orang dalam badan hukum tersebut. Jadi kalau badan hukum publik berkaitan dengan BUMN, PT-PT milik negara, sedangkan badan hukum privat adalah lebih kepada badan-badan hukum milik swasta. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, berbicara subjek hukum juga memiliki dua wewenang. Wewenang yang pertama berbicara wewenang untuk mempunyai hak atau reh bahai. Yang kedua, wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, berbicara mengenai subjek hukum, mengenai kewenangan. Jika kita mengacu kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagaimana diatur di pasal 1320, yang pertama adalah kesepakatan. Yang kedua cakap, yang tiga hal tertentu, dan yang keempat adalah objek apa hal suatu sebab yang dihalalkan. Nah, berbicara empat syarat sahnya sebuah perjanjian juga dibagi menjadi dua. Ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat subjektif yaitu berbicara kesepakatan. Tentunya dalam melakukan apapun semua harus berdasarkan asas kesepakatan. Kemudian
Yang kedua, berbicara mengenai kecakapan. Berbicara mengenai kecakapan ini bermacam-macam pengaturan berkaitan dengan kecakapan. Ada yang usia 18 tahun, 21 tahun. Ini semua saling bertabrakan, saling bertentangan. Kenapa tidak pemerintah membuat satu umur, usia 18 tahun dewasa? Kenapa masih dibenturkan dengan undang-undang perlindungan anak, tiba-tiba usia 20 tahun? Gitu kan. Dikatakan masih anak-anak. Berikutnya adalah macam-macam kewenangan. Ada kewenangan berhak, ada kewenangan berbuat. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hak asasinya yang diberikan orang lain, baik dari lahir sampai dia meninggal dunia atau mati. Sedangkan kewenangan hak mutlak ini memang berlaku untuk setiap orang, di mana hak mutlak ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama berkaitan dengan hak-hak kepribadian atau hak-hak individu, kehormatan, nama baik. Yang kedua, hak-hak keluarga karena hubungan keluarga. Yang ketiga, hak-hak kebendaan karena hak atas tanah, HKI, benda berwujud atau benda-benda tidak berwujud. Itu juga bagian daripada hak-hak mutlak yang memang harus dimiliki oleh seseorang. Kemudian kita berbicara mengenai hak nisbi. Apa itu hak nisbi? Hak yang memberikan kewenangan terhadap seseorang atau lebih dari seseorang tertentu yang mewujudkan kewenangan berhaknya. Contoh, hak untuk menagih. Yang kedua, kewenangan berbuat. Kewenangan seseorang untuk berbuat hukum pada umumnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum. Itulah berbicara mengenai kewenangan berbuat. Rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi semua. Berbicara mengenai kewenangan. Tentunya tidak lepas dari yang namanya cakap. Cakap wewenang atau cakap atau berwenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang adalah yang pertama, orang yang dewasa di atas 18 tahun atau telah melakukan pernikahan. Yang kedua, tidak di bawah pengampuan, yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, boros, dan lain sebagainya. Tiga, tidak dilarang oleh undang-undang. Misalkan seseorang yang dinyatakan pailing. Oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian seseorang yang tidak cakap, tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Orang yang belum dewasa, yaitu anak-anak yang belum berusia genap 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan. Jadi 15 tahun, 16 tahun kalau sudah menikah artinya sudah dewasa. Yang kedua, di bawah pengampuan atau kuratele. Yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, tidak sadar, gila, pemboros, dan lain-lain sebagainya sebagaimana diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, tidak dilarang oleh undang-undang. Misalkan orang yang dinyatakan pailit oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya kalau undang-undang tidak melarangnya, artinya dia boleh. Tapi kalau undang-undang melarangnya, maka dia tidak dapat melakukan perbuatan hukum, akan tapi harus melalui persetujuan dari kurator. Rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi semua berbicara mengenai kecakapan. Kecakapan ini di sini dibagi ke dalam 3 unsur. Unsur yang pertama berkaitan dengan cakap melakukan atau mampu melakukan. Yang kedua komponennya adalah berkuasa. Yang ketiga adalah berwenang. Di dalam cakap sendiri, itu perlu dipahami oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi. Kenapa? Karena berkaitan dengan mampu di sini adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Artinya dia mampu secara umur, juga mampu secara pikiran. Yang kedua berkuasa.
Setelah dia mampu secara pikiran, mampu membedakan, mampu secara usia, dia harus berkuasa terhadap barang tersebut. Selain berkuasa, tentunya dia harus berwenang. Karena kalau sudah mampu berkuasa, berwenang, maka dia dapat sempurna di dalam melakukan perbuatan hukum. Contoh lain saja lah. Rekan-rekan semua saat ini bekerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya bendahara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJPB. Di dalam rekan-rekan semua mencairkan anggaran. Meskipun rekan-rekan semua bendahara, kalau rekan-rekan semua tidak berwenang melakukan perbuatan hukum itu, maka itu dilarang. Meskipun rekan-rekan bendahara, artinya apa? Mungkin harus mendapat persetujuan dari PPK, PPM, dan lain sebagainya. Yang memang pejabatnya memang berwenang dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum. Contoh juga yang lain adalah karyawan misalkan. Ada HRD. Di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya HRD atau manajer personalia gitu kan. Human Resource Development gitu kan. Apakah kemudian HRD memiliki kewenangan untuk melakukan kontrak antara HRD mewakili perusahaan dengan karyawan? Apakah seperti itu? Kita bisa lihat, tidak semua HRD memiliki kewenangan. Kenapa? Karena yang berwenang hanyalah owner, hanyalah direktur dalam hal yang mengelola perusahaan. HRD tidak berwenang, kecuali HRD diberikan hak berupa surat kuasa khusus untuk mewakili untuk dan atas nama perusahaan. Rekan-rekan, mahasiswa, mahasiswi semua, dimanapun Anda berada, demikianlah perkuliahan berkaitan dengan subjek hukum, syarat sahnya sebuah perjanjian di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika ada yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang kurang jelas berkaitan dengan mata kuliah kita Hukum Perdata ini, silakan rekan-rekan dapat bertanya melalui sistem atau portal PKN STAN yang telah disediakan oleh lembaga. Demikian perkuliahan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.